warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tetap semangat dan tidak lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, untuk materi kelas 9 akan saya lanjutkan, yaitu tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan. Di mana di dalam aspek rancangan dan dalam produk kerajinan ini ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika, dan yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Jadi ada 6 faktor yang perlu diperhatikan dalam berbagai macam aspek kerajinan atau aspek rancangan dalam produk kerajinan. Baik, akan saya kupas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor teknis, di mana di dalam faktor teknis ini juga ada beberapa metode atau cara. Yang pertama yaitu metode produksi yang handal. Yang kedua yaitu penerapan daya mesin atau manual. Yang ketiga, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Di dalam metode produksi yang handal, di dalam kerajinan itu harus terdapat sebuah cara atau metode dengan menghasilkan sesuatu yang baik atau yang handal, sehingga kerajinan itu dapat menjadi sesuatu yang berkualitas atau yang baik. Yang selanjutnya yaitu penerapan daya mesin atau manual. Tidak semuanya kerajinan itu menggunakan manual. Ada kalanya terkadang kerajinan itu bisa digunakan secara massal dengan memanfaatkan mesin atau permesinan otomatisasi, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal, lebih bagus, dan lebih berkualitas. Yang selanjutnya yaitu di dalam faktor teknis, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Artinya apa? SDM manusia, tingkat kemampuan dari manusia itu sendiri, bagaimana cara membuat, mendesain, merancang sehingga sampai menjadi hasil yang memuaskan atau hasil yang maksimal. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomis, ini meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Di dalam faktor ekonomis, ini pemasaran yang tahan persaingan artinya kualitas produk yang kita buat atau kita ciptakan itu harus bersaing, bisa bersaing, artinya menghasilkan sesuatu yang bagus dengan persaingan yang luas, sehingga produk yang kita hasilkan ini dapat dilirik atau diminati oleh banyak konsumen atau pelanggan. Yang kedua, sistem pemasokan atau distribusi. Mempermudah sistem pemasokan atau distribusi suatu kerajinan atau suatu produk kerajinan ini juga perlu diperhatikan, karena semakin mudah pemasokan dan distribusi, ini semakin cepat pemasaran pada produk atau hasil karya tersebut, sehingga hasilnya akan laku dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Otomatis kita tidak boleh istilahnya menjiplak ya, atau mengambil hak cipta orang lain. Kalau memang hasil kerajinan kita itu mempunyai hak cipta, otomatis nilai pemasarannya akan jauh lebih tinggi. Yang keempat yaitu nilai jual dan keberadaan suku cadang, artinya ini sumber daya bahan dan alat. Jadi sumber daya bahan dan alat ini harusnya lebih mudah untuk didapatkan, sehingga kita tidak susah-susah untuk mencarinya, sehingga dalam produk untuk pembuatan hasil kerajinan ini lebih cepat dan lebih maksimal. Dan yang kelima yaitu selera masyarakat terhadap produk tersebut.
Bagaimana cara kita mendesain supaya masyarakat itu istilahnya apa ya namanya suka atau senang dengan produk yang kita buat, sehingga merasa ketagihan, akhirnya bisa mendapatkan produk yang kita buat itu lebih banyak lagi. Artinya istilahnya cinta kepada produk yang kita ciptakan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Artinya kenyamanan dalam suatu produk kerajinan itu sangat diperhatikan sekali, karena sekali orang merasa tidak nyaman, sekali itu juga orang akan memilih produk atau hasil karya yang kita buat. Sehingga kita harus membuat senyaman mungkin sehingga orang itu merasa tidak dirugikan. Keamanan. Keamanan juga sangat penting, karena dalam produk kerajinan itu pada saat digunakan atau dinikmati oleh orang lain, orang itu merasa tidak terganggu. Sehingga orang itu merasa puas dan akhirnya orang itu akan memilih barang yang akan kita jual, sehingga atau produk yang akan kita buat ini akan laku di pasaran. Kesesuaian artinya produk yang kita ciptakan itu sesuai nggak dengan permintaan atau di pasaran. Artinya orang itu butuhnya apa, kita harus membuat sebuah terobosan baru yang mengakibatkan nanti produk yang akan kita jual ini sangat laku, sehingga produksinya akan berkembang pesat sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang keempat yaitu kepraktisan. Praktis, sederhana, simple, tapi menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi. Itu di dalam faktor ergonomis ada 4 ya. Selanjutnya yaitu faktor sains dan teknologi. Ini ada 2 kalau nggak salah. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi dan modifikasi. Yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Apapun yang diciptakan, apapun yang kita ciptakan itu harus mengacu pada kebaruan atau temuan baru, atau istilah kalau zaman now, zaman sekarang adalah kekinian, dengan tidak meninggalkan budaya yang ada, sehingga barang atau produk yang kita jual, yang kita ciptakan ini tidak membuat konsumen atau para konsumen merasa bosan, sehingga akan laku di pasaran. Dan yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kan mungkin di zaman dulu, insya Allah kalau ada pepatah yang mengatakan didiklah anakmu pada zamannya. Artinya apa? Kita harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Kita tidak boleh melihat ke belakang, harus menatap ke depan, mengikuti perkembangan sehingga kita tidak akan ketinggalan zaman. Sehingga produk yang kita gunakan atau produk yang akan kita buat, yang kita ciptakan ini akan familiar dengan yang namanya teknologi. Teknologi atau pengetahuan yang ada. Yang selanjutnya yaitu faktor estetika. Faktor estetika ini meliputi beberapa, yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan yang terakhir kesan atau gugaan yang ditampilkan. Artinya estetika ini mengacu kepada keindahan. Produk yang dihasilkan ini kelihatan bagus, mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Biasanya istilahnya adalah prestis, nilai kemewahan. Dari mulai segi warnanya, bentuknya, modelnya, sehingga bisa bersaing di dalam pemasaran atau penjualan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu faktor kondisi lingkungan. Di dalam faktor kondisi lingkungan ini ada 2, yaitu meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu nilai budaya, dan yang kedua adalah kondisi lingkungan atau wilayah setempat.
Jadi pada dasarnya kerajinan itu tidak terlepas dari budaya dan lingkungan atau wilayah setempat. Artinya apa? Pasti di daerah itu atau di wilayah itu mempunyai ciri khas. Sehingga pada saat membuat sebuah kerajinan itu pasti dimasukkan di dalam kerajinan tersebut. Bisa jadi kebiasaannya atau yang lainnya. Karena budaya dan lingkungan ini tidak terlepas ya. Itu bisa dijadikan satu di dalam kerajinan. Karena budaya ini adalah tradisi. Karena budaya ini menunjukkan karakter pada daerah, suatu daerah atau daerah setempat itu. Sehingga nilai budaya dan kondisi lingkungan ini tidak bisa dipisahkan di dalam kerajinan. Misalkan kalau kalian lihat di Bali, di setiap daerah itu mempunyai kerajinan masing-masing dan pasti membawa atau pembawaan budaya yang ada di daerah itu, di lingkungan atau wilayah setempat itu. Baik itu mungkin gambarnya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Sehingga kerajinan itu memiliki nilai jual yang bervariasi, mempunyai keunikan, karena memang setiap daerah itu mempunyai budaya masing-masing. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan. Silakan kalian catat. Ya, ini bukan tugas ya. Sekali lagi ini bukan tugas. Tujuan kalian mencatat nanti untuk belajar kalian kalau memang ada ulangan atau untuk mungkin kalian membaca supaya menambah pengetahuan. Sekian dulu dari saya. Harapan saya kalian tetap semangat, ya, tetap fokus, dan tidak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan atau tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.